Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih teman-teman semua sudah klik video ini ya. Semoga apa yang saya berikan teman-teman semua dapat manfaatnya. Dan juga mohon maaf kalau gambarnya suka blur ataupun omongan saya suka belepotan teman-teman semua. Oke, di depan saya kali ini saya ada servisan Samsung J2 Prime teman-teman, dengan kendala mati total. Dan ini penyebabnya teman-teman semua, dan pemiliknya itu lupa ya kerusakannya apa, karena lama nggak digunakan. Dan sebelum dibawa ke sini teman-teman semua, dulunya pernah diservis di counter sebelah katanya. Dan prediksinya katanya rusak bagian IC power, karena di tekan tombol katanya nggak nyala sama sekali. Kemudian juga intinya sudah rusak di bagian IC power, patokannya kayak gitu katanya. Karena udah dicek, udah diganti baterai juga, masih tetap aja nggak mau nyala ya. Nah ya, ini mau saya coba cek dulu teman-teman semua, menggunakan power supply, apakah ada ampernya yang naik ataupun ada powernya yang bukan powernya, saya mau ngomong kan susah. Ini apakah pada arus yang masuk dan juga ampernya naik ya. Nah, masih batas dulu. Coba jepitin di sini. Nah, ini. Kemudian positifnya di sebelahnya sini. Ya. Ya. Saya pasang seperti ini. Mohon maaf power supply-nya nggak kelihatan karena posisi kameranya. Saya mohon maklumi ya. Nah, di sini saya sudah pasang power supply-nya. Saya coba tekan tombol powernya. Ini ya. Tekan tombol powernya. Apa ada reaksi? Oke, ini memang keadaan power supply-nya, ampernya pun nggak naik sama sekali ataupun nggak ada tegangan sama sekali. Nah, mungkin teman-teman ya, ini saya bukan menggurui, ini sepengalaman saya aja. Mungkin pengecekan sebelumnya ini dibilang IC power karena ampernya nggak naik. Nah itu ya. Nah, penyebab ampere nggak naik ini bukan langsung ke to the point IC power teman-teman semua. Bisa jadi dari tombol. Nah itu teman-teman semua, dari tombolnya ini rusak, makanya harus nggak mau naik. Itu pertama ya. Tapi kalau udah jamin baterainya ini full, nah tombolnya satu bermasalah. Nah kemudian kalau tombolnya udah dicek udah sorry omongan saya belepotan lagi. Kemudian kalau tombolnya sudah dicek ini bagus ataupun normal, cuman tetap aja nggak mau. Nah itu kemungkinan satu, jangan prediksi langsung IC power dulu, kemungkinan jalur power yang putus itu ya. Nah setelah baterai, tombol, jalur yang putus, umpama jalurnya bagus, kemudian tombolnya juga bagus, baterai juga bagus. Nah solusinya teman-teman semua, untuk mengetahui lebih jelasnya langsung cek di komputer teman-teman semua ya. Kalau memang IC power, kita mau ngecek IC powernya masih normal ataupun enggak, kita colokin aja ke komputer ataupun laptop. Nah kalau masih detect teman-teman semua, HP-nya masih detect, itu bukan kerusakan IC power ya, itu dipastikan kerusakan pada bagian CPU ataupun MMC itu ya, antara CPU dan MMC itu kerusakan mati totalnya. Kalau nggak ada tag sama sekali, nggak ada istilahnya ya, nggak ada tag lah, nggak di komputer nggak kebaca, nah itu baru bisa prediksi di bagian IC power itu ya. Tapi jangan patokan juga langsung nggak ada tag di komputer ataupun di PC langsung IC power, itu bukan juga. Karena apa? USB-nya pengaruh nih. Ya. Nah, banyak nih langkah-langkahnya teman-teman semua kalau mau pengecekan lebih lanjutnya ya. Oke ya. Mau saya coba cek dulu di laptop saya. Mudah-mudahan masih detect. Kalau misalkan masih detect berarti CPU lagi. Berarti keadaan IC power masih normal. Oke ya. Mau coba ke ruangan sebelah. Ya, teman-teman, ini saya mau coba cek dulu ya di komputer apapun di laptop, apakah detect ataupun sudah terbaca di komputer saya. Nah ini saya pasang dulu baterainya. Caranya pasang dulu ini sama dengan cara pengeflashan ya,
Cuman bedanya cuma ngetes detek ataupun enggaknya. Nah, untuk kita sebelum nyolokin USB-nya, sorry, ini enggak kelihatan ya. Sebelum kita nyolokin USB-nya, tekan tombol atas sama bawah ini secara bersamaan. Tekan dua-duanya, volume atas sama volume bawah, kemudian kita colokin sampai detek di komputer ya. Colokin. Nah, sabar dulu. Nah, itu ya, dengar suaranya dan juga bisa teman-teman lihat di sini portnya kebaca ya. Nih ya, kebaca. Nih. Nah, ini menandakan IC powernya aman-aman saja. Nah, ini bisa dipastikan kerusakan pada bagian MMC ataupun CPU ya. Ya, jelas, mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Ini masih terbaca di komputer ataupun di laptop, masih detek ya. Oke, saya coba cabut. Nah, oke teman-teman ya, untuk HP ini kesimpulannya kerusakan bukan pada bagian IC power. Nah, ini kerusakan bisa dibilang bukan bisa dibilang, ini kemungkinan besar bagian MMC ataupun IC power ya. IC power ya Allah, IC power terus MMC ataupun CPU ya di sini. Oke ya. Itu dia pengecekannya teman-teman semua. Nanti mau saya coba ke ruangan sebelah lagi, saya coba jelaskan sedikit. Ya teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan pengecekan ya di laptop dan ternyata masih detect untuk HP-nya, dan kerusakan bukan pada bagian IC power melainkan di bagian MMC-nya ataupun CPU teman-teman ya. Nah, ini untuk teman-teman semua untuk pengecekan di bagian awal teman-teman ya. Itu kalau misalkan ngecek kan bisa di bagian lagi. Bisa ngecek di power supply. Nah, saya coba contohkan sebentar. Nah, lepas dulu. Nah, kita pasang dulu untuk power supply-nya. Nah, ini contohkan aja dulu ya. Nah, umpama kita pasang di HP, aduh, amat masang. Oke, nempel aja. Nah, umpama kita pasang di power supply, kita tekan tombol powernya. Nah, kita tekan tombol powernya, ini ampere nggak mau naik sama sekali teman-teman. Nah, kalau udah nggak mau naik sama sekali, itu kerusakan bukan patokan di bagian IC power terus rusak ya, itu enggak. Nah, kalau untuk pengecekan di power supply hanya patokan tekan tombol power gini aja. Nah, itu kerusakan bukan hanya di bagian IC power. Kemungkinan cek dulu baterai, kemudian tombol. Nah, kalau baterai dan tombol ini aman, dan juga cek pakai pinset tekan gini tetap aja nggak mau. Nah, itu berarti kemungkinan besar kerusakan pada bagian MMC. Nah, yang jelas pastikan baterai aman, tombolnya aman, juga kita langsungin gini tetap juga nggak mau. Nah, itu bisa kemungkinan besar kerusakan pada bagian MMC ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi teman-teman semua ya, untuk ngecek bagian pastinya ya seperti tadi, dicek dulu di komputer. Nah, kalau kita menggunakan komputer teman-teman semua, nah itu sebentar saya pasang dulu ya. Nah, kalau di komputer teman-teman semua sudah dicolokin. Nah, umpama dicolokin, sebentar ambil kabel dulu. Nah, umpama udah dipasin ya. Nah, umpama di komputer sudah kita pasin tapi tetap nggak mau detect juga, jangan patokan langsung di IC powernya. Teman-teman pastikan keadaan port USB kalian normal ya, nggak cuman HP ini doang seperti ini, tapi semua jenis HP itu pastikan keadaan port USB normal, karena inilah pada intinya untuk pengecasan, untuk flashing di sini ya. Pokoknya kalau di sini sudah aman, sudah pastikan aman, tetap aja nggak mau detect ya, bisa dipastikan itu kerusakan pada bagian IC power kalian rusak. Nah, itu ya, itu sepengetahuan saya, itu sepengalaman saya teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya berikan jelas teman-teman semua, dan juga teman-teman semua bisa memahaminya. Mohon maaf kalau banyak salah kata dalam penjelasan. Ini sudah saya coba cek, dan juga ini tinggal saya pulangin ke pemiliknya. Saya cancel aja karena memang nggak sesuai perbaikan. Daripada perbaikin HP-nya, mendingan saya sarankan beli yang second lagi ataupun beli HP lagi.
Oke ya, untuk teman-teman semua, jika menyukai video yang saya berikan, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian sudah like dan subscribe, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya pastinya. Ini sudah mau menyebut bulan Ramadan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dalam konten saya. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir bisa selesai, dan juga segala yang kita kerjakan jadi ibadah kita, teman-teman ya. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Ya, subscribe dan like kalian itu membuat saya semangat buat video-video yang lain ya. Kalau mau kurang jelas, saya mohon maaf, silahkan di kolom komentar teman-teman semua. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.